Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa KCTP rahimakumullah, marilah kita menghaturkan segala puji kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang telah menganugerahkan berbagai nikmat atas kita bersama, antara lain nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayat, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga karenanya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam acara Kiblat Hati yang disiarkan melalui KCTP, televisi kebanggaan masyarakat Kabupaten Karawang. Salawat dan salam dua-duanya semoga tercurah dan terlimpah atas junjungan kita, Nabi kita, kecintaan kita, pemberi syafaat kepada kita, pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat yang membela agama Islam dengan salawat dan salam yang kontinu terus menerus serta berkaitan tiada terpisah keduanya selagi masih berjalan siang dan malam. Para pemirsa KCTP rahimakumullah, Kiblat Hati pada kali ini mengambil tema fungsi derajat takwa. Setiap hari Jumat para khatib di masjid-masjid selalu menyerukan wasiat takwa dengan mengucapkan, Ayyuhan nas ittaqullah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Atau dengan kalimat, Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wahai hamba-hamba Allah, aku berpesan, aku berwasiat kepada kamu dengan melakukan takwa kepada Allah. Bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi zahiran wa batinan. Takwa itu definisinya dengan mengikuti dan mengamalkan segala perintah Allah serta menjauhi dan meninggalkan segala larangan Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Itulah definisi takwa. Mengikuti segala perintah Allah, mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, meninggalkan segala larangan Allah, itulah definisi takwa. Ada dua fungsi daripada amaliyah takwa. Ada fungsi individual, ada fungsi nasional. Dan juga ada fungsi di dunia, ada fungsi di akhirat. Adapun fungsi individual
yakni manfaat dan faidah bagi pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan makhraja, solusi, jalan keluar dari berbagai problema dan kesulitan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan oleh Allah baginya makhraja, solusi, terhindar dari berbagai problema dan kesulitan. Kesulitan apapun akan mendapatkan solusinya, jalan keluarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling signifikan, kesulitan ekonomi. Lihat saja di pasar, harga-harga semakin naik. Beras naik, daging naik, ikan asin naik, ayam potong naik, sayur mayur naik, telur naik. Juga bapak-bapak suka naik. Yang turun hanya dua, yaitu hujan dan kolor. Itu suka turun. Tapi semua harga-harga di pasar pada naik. Ini problema kesulitan ekonomi. Juga kita lihat di kalangan kesehatan, obat-obatan juga serba naik. Di kalangan pendidikan, buku pelajaran juga pada naik. Bukankah itu problema? Bukankah itu kesulitan ekonomi? Tapi tenang, orang-orang yang bertakwa akan diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusannya dimudahkan. Pedagang kalau bertakwa, dagangannya mudah. Petani kalau bertakwa, taninya mudah, hasilnya nikmat. Kan ada pepatah, kalau dagang harus sampai menggang, artinya dagangannya banyak. Kemudian kalau tani harus sampai artinya nikmat, hasil taninya nikmat. Petani kalau bertakwa, taninya mudah, hasilnya nikmat. Pegawai kalau bertakwa, kerjaannya mudah, kerjaannya lancar. Pelajar kalau bertakwa, pelajarannya mudah, pelajarannya lancar, lulus dan sukses. Semua orang kalau bertakwa kepada Allah pasti diberikan segala urusannya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti janji Allah. Sebab ayatnya kan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu." Yaj'al lahu itu janji Allah. Jawab fi'il syarat. Jawab syarat daripada isim syarat. Di dalam ilmu nahwu disebutkan, kitab Alfiyah menegaskan, "Fi'alaini yaqtadina syaratun quddima yatul jaza'u wa jawaban husima. Wa madiyaini aw mudhari'aini tulfihima aw mutakhalifaini." Maksudnya, barang siapa yang bertakwa, pasti Allah memberikan solusi, jalan keluar daripada kesulitan, dan pasti Allah memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Itu janji Allah dalam kitab suci Al-Quran. Dan itulah fungsi takwa secara individual, manfaat untuk pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa KCTP rahimakumullah, adapun fungsi takwa, manfaat takwa secara nasional. Takwa secara nasional akan membawa berkah
dan kondusif, keamanan, keselamatan bagi seluruh bangsa dan negara. Allah berjanji dalam kitab suci Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika seandainya penduduk suatu negara, penduduk suatu bangsa, penduduk suatu daerah, penduduk suatu kampung, penduduk suatu wilayah beriman dan bertakwa, niscaya